Bagi kalian yang sekarang ini lagi ngerasain yang namanya kesepian, ngerasain yang namanya merasa sendiri, merasa gak ada teman yang bisa nyambung atau gak ada siapapun yang merasa peduli dengan kalian. Yap, aku juga pernah berada di titik itu, pernah berada merasakan hal-hal tersebut gitu. Dan mungkin kayaknya setiap orang tuh juga pernah merasakan gitu hal tersebut gitu. Tapi ketika kita merasakan itu seolah-olah ya kita merasa sendiri gitu. Ketika padahal itu adalah hal yang umum gitu terjadi di setiap orang juga gitu. Cuman aku tahu rasanya benar-benar nggak enak banget, benar-benar nggak nyaman banget dan kita tuh merasa worthless gitu. Merasa nggak berharga, merasa kok bisa ya gitu. Orang-orang itu nggak ada yang peduli gitu sama kita. Ini bisa jadi ada dua sih. Antara memang kita benar-benar sendirian gitu, kita nggak ada teman, mungkin karena suatu kondisi gitu, misalnya dari keadaan yang membuat kita jauh dari keluarga misalnya atau jauh dari teman, misalnya kita pergi merantau ya, atau ada satu lagi yang kita itu merasa kesepian. Padahal kita itu dikelilingi oleh banyak orang, kita itu banyak memiliki teman, banyak memiliki orang-orang yang dekat dengan kita, tapi kita tetap merasa sendiri gitu. Jadi ada dua gitu, ada dua tipe gitu. Yang mana duanya tuh sama gitu, eee, dalam bentuk kesepian gitu. Nah, di sini aku tuh lebih ngebahas ke tentang merasa kesepian gitu ketika banyak orang di sekeliling kita tapi kita tetap merasakan kesepian gitu dan itu tuh sangat concerning bagi aku karena ketika aku membahas ini tuh perasaannya tuh yang timbulnya tuh benar-benar perasaan gak berharga gitu dan benar-benar merasakan gak nyaman gitu ketika aku mengobrol tentang hal ini kepada kalian pun rasa ketidaknyamanan pun timbul gitu kayak betapa menyedihkannya kita gitu nggak punya siapapun gitu. Itu tuh suatu yang sangat apa ya istilahnya sangat concerning gitu dalam artian ya nggak tahu ya kita merasa sendiri aja gitu. Dan aku tuh udah mengalami hal ini tuh udah lama gitu ya, dari semenjak keluar, sekolah pun aku udah mengalami ya gitu. Walaupun aku tahu gitu waktu di sekolah itu mungkin, aku tuh nggak terlalu mengalami hal yang seperti ini, tapi ketika udah keluar sekolah, nah itu beda cerita. Aku tuh mungkin karena ya mungkin keadaan ya yang membuat kita jauh dari teman-teman kita gitu ya. Karena mungkin orang-orang juga punya kehidupannya masing-masing gitu. Maksud aku teman-teman kita punya kehidupannya masing-masing dan people come and go gitu. Jadi mereka juga fokus dengan kehidupannya sendiri-sendiri gitu. Dan kita juga nggak banyak punya kesempatan gitu untuk mencari teman baru misalnya untuk berkomunikasi dengan orang baru misalnya. Tapi aku pernah mencoba gitu berkomunikasi dengan orang-orang baru dengan ya tapi tetap aja gitu. Kita itu seolah-olah mungkin ya butuh teman yang memang benar-benar teman gitu ya, benar-benar sahabat gitu yang mengerti kita luar dalam gitu dan yang dimana tuh kita bisa menceritakan keluh kesah kita gitu, bisa menceritakan hal-hal yang deep down itu kita bisa sharing dengan mereka dan kita percaya gitu dengan mereka gitu bahwa mereka bakal menjaga apa yang kita bicarakan dengan mereka itu mereka jaga gitu. Tapi
Ya antara kitanya yang merasa bahwa kita belum menemukan seorang yang seperti itu padahal ada gitu, atau memang ya memang nggak ada gitu. Jadi antara ada 2 gitu, antara memang memang benar, nggak ada siapapun atau kita yang merasa, nggak ada siapapun buat kita gitu. Tapi keduanya itu menurut aku tuh benar-benar apa yang membuat kita itu merasakan lonely gitu, merasakan benar-benar kesepian gitu. Dan ada suatu artikel aku pernah baca gitu bahwa kesepian itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan gitu, baik secara mental dan juga fisik gitu. Dan ya itu tuh memang benar gitu hal itu tuh, karena aku merasa ketika aku merasakan hal tersebut gitu, kesepian tersebut, aku tuh merasa bahwa apa ya, bahwa aku tuh menjadi lebih mungkin ada gitu, badan tuh kayak lebih sakit, kayak kita tuh juga getting sick gitu. Kalau udah terlalu lama kita sendiri dan kita butuh mengobrol, dan tapi kita belum punya seseorang yang bisa kita ajak ngobrol, itu tuh lama-lama menurutku akan jadi psikosomatis gitu, akan jadi penyakit yang timbul gitu, akan ada penyakit-penyakit yang timbul dari, ya dari kesepian itu gitu. Dan setelah aku baca-baca artikel itu dan aku menyetujui gitu, bahwa artikel itu tuh benar adanya dan kesepian itu terkadang ngebuat aku tuh, apa ya, merasakan sakit gitu. Ya, aku nggak tahu ya, sakitnya itu benar-benar sakit gitu atau hanya perasaan aja gitu. Tapi aku suka merasakan sakit di dada gitu. Ini nggak tahu ya, di banyak orang itu terjadi apa enggak gitu sakit di dada itu. Dan apakah ini termasuknya jarang terjadi atau mungkin sering terjadi, ketika ketika kita apa ya, ketika kita merasa bahwa diri kita ini sendirian, itu terjadi gitu reaksi fisik seperti yang aku ceritakan tadi gitu. Kayak sakit di dada lah, atau kayak merasa migrain, atau yang utamanya itu yang sakit di dada itu aku selalu ngalamin ketika aku malam gitu. Malam ketika aku merasa, kok seharian ini aku belum ngobrol gitu sama orang lain gitu ya, atau seharian ini aku belum ngobrol sama orang lain dan orang lainnya itu, cocok dengan kita gitu. Dalam artian kita bisa nyambung dengan dia gitu, dan kita bisa bahas banyak hal dengan dia gitu. Ketika kita tidak ketemu orang yang seperti itu gitu seharian gitu, malamnya itu terkadang, ya apa ya, merasakan kesepian yang benar-benar literally kesepian gitu. Mungkin ini juga bisa termasuk ke dalam hubungan pertemanan atau hubungan percintaan, atau memang yang paling besar tapi aku mau bahas ini nanti gitu ya. Itu mungkin ke hubungan percintaan dalam hubungan, relationship kita dengan lawan jenis ya termasuk. Ini tuh, sangat berpengaruh itu kesepian itu juga. Mungkin bagi sebagian orang ada yang resilient terhadap perasaan-perasaan seperti ini gitu. Merasa enjoy aja lah sendiri gitu. Tapi ada juga orang-orang yang merasa memang, eee, nggak enjoy dengan itu gitu. Tapi menurut aku karena manusia itu kan makhluk sosial ya, kita udah direkonstruksi dari zaman purba itu sebagai makhluk sosial, jadi mau katakanlah introvert apapun gitu, pasti suatu masa dalam hidupnya itu pernah gitu ngerasakan kesepian gitu, bahkan mungkin sering gitu. Mungkin
kalian juga, di sini yang pernah mengalami kesepian bisa sharing-sharing dengan aku gitu ya, tentang perasaan kalian, tentang emosi-emosi kalian gitu, tentang ya unek-unek kalian lah gitu. Mungkin aku juga ngejelasin ini benar-benar belibet karena aku, apa ya, ketika aku ngebahas ini tuh bener-bener aku nggak riset aja, bener-bener apa yang ada di otak aku, apa itu yang aku keluarin gitu. Jadi tapi ya semoga ke depannya itu kita nggak merasakan seperti ini lagi gitu ya. Kita merasa membaiklah gitu. Apakah itu dengan keadaannya, apakah itu dengan diri kitanya yang merasa nggak kesepian lagi gitu. Atau kita menemukan teman yang bisa diajak bicara gitu, atau mungkin pacar mungkin yang bisa diajak diskusi dan, bisa teman-teman, menyandarkan diri teman-teman ke mereka gitu. Tapi ya terkadang memang, ketika bicara itu ya, ada sebagian orang yang memang, individualitasnya tinggi gitu. Jadi pengennya tuh sendiri gitu, pengennya tuh sendiri dan itu tuh fine-fine aja. Ini aku cerita ini bagi orang-orang yang memang, lagi ngerasain kesepian gitu dan semoga aja semuanya membaik gitu. Terima kasih bagi kalian yang udah ngedengerin sampai sini. Mohon maaf kalau belibet. Semoga, apa ya istilahnya, semoga bisa kita bersama-sama di sini gitu mengatasi, perasaan-perasaan yang timbul gitu. Terima kasih udah mendengarkan teman-teman.